Oke, kembali lagi bersama kita berdua. Tentunya di mana lagi kalau bukan CS Kenta. bersama gue Ito Jamstrong Sama gua Angga Jimbot. dan narasumber kita Bau. 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 Berkah Allah. Kali Kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman misteri. Wah, anjay, sebut gak? Wih, gokil. Misteri di mana nih? Maksudnya nih? Di Mempunyai- Sukabumi. Di Sukabumi. Kira-kira kapan tuh? Sekitar Tahunnya udah lama mau lama. tahun 2000 baru 2 tahun kemarinan 2018 2019-an dah. Udah Bulan lama ya? November. Iya, 2018 ke 19 November. Waktu itu kan ceritanya kita mau nemuin sepupu nih, silaturahmi kalau saudara. Cewek, kalau saudara itu sepupu kita cewek. Di Desa Cipedes, belakang hotel SBH, Samudra Beach Hotel. Bis Hotel. Samudra Beach Hotel itu yang ada kamar khusus loh. Ya, gua pernah dengar. Di Pelabuhan Ratu kamar khusus. Yang Nyiroro Kidul ya? Iya, kamar-kamar khusus. Nah, ini beda nih, Bro nih. Di dalamnya tahu nggak lu kamarnya? Tahu, gue belum pernah, Bro. Bingkisan lukisan, Iya. tempat-tempat buat mayat lupa. Iya, gitu. Bakar menyan kayak gitu. Aneh tuh hotel gua. Tapi emang pernah ada yang nyorot gitu masuk? Ada yang masuk. Diizinin kok. Izinin. Nah, Basuki yang pelukis itu seniman ngelukis di situ di kamar itu. Soekarno itu yang ngebangun hotel itu. Soekarno tuh yang Soekarno yang ngebangun hotel itu. Nah, Nyi Roro sama Kanjeng Ratu beda, Bro. Oh, ternyata beda. Beda. Adik kakak, Enggak. saudara. Jadi kalau di Sunda Nyiroro Kidul mah gue tahu tuh ceritanya kan yang Iya, pakai baju bener, liok. tahu. Ada Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Kanjeng Ratu Kidul atau lagi apa gitu. Itu beda-beda, cuman persepsi orang nganggapnya sama. Satu ya, iya yang Padahal beda. yang kayak gue lah, gitu. gue nganggap satu. Jadi kalau kepercayaan itu lebih kental di Nusantara itu dipercayain gitu ya secara budaya. Tapi kalau secara daerah itu lebih kentalnya itu di daerah Sunda dengan pajajarannya, daerah Jawa dengan keraton Yogyanya dan di Bali karena pantai selatannya. Dan yang gue denger masalah Nyi Roro Kidul itu nggak hanya di Sukabumi, Pantai Selatan, Iya, ternyata di betul. Pangandaran juga Di Pangandaran. tetap namanya Nyi Roro juga. Nah, di Banyuwangi itu ada tuh. Kalau mau kita ke Banyuwangi itu ada Watu Dodol di tengah-tengah jalan itu, batu di tengah-tengah jalan. Jadi jalan itu orang nggak bangun jalan itu gua nggak ngerti deh. Dipisah jalan itu. Yang lo tahu dikisahkan Nyi Roro Kidul itu seperti apa sih? Nah, Menurut ini gua emang cuman bahasanya legend aja gitu kan. Mitos ya, mitos Mitos penghuni Agak- Pantai Selatan gitu kan. kalau yang gua tahu berdasarkan referensi dong ya, yang gua jelas, dengar yang jelas, gua baca. Ya harus. Kalau orang Sunda ini mohon dikoreksi dah nanti kalau buat kawan-kawan Ya, di komentar ini kalau kalau salah, salah, cuman yang kita tahu kalau orang Sunda nganggap ini satu wujud sama karena dia salah satu kerabat dari kerajaan Pajajaran yang katanya terlahir secara fisik cacat atau apa, akhirnya dia malu lah atau apa, akhirnya jadi beliau tanda kutip Berarti ini termasuk sejarah dong, Mang ya? Sejarah, karena penting. ada di beberapa daerah. Oh, edukasi juga Edukasi. Gua belum pernah tahu tentang sejarah Nyi Roro Kidul, gua baru tahu Tapi nih. kalau apalagi. buat tapi Gua kalau nggak buat tahu. di Jawa, di Keraton Jogja khususnya di Jawa Tengah sama di Bali ini beda. Kanjeng Ratu Kidul ini adalah semacam kayak dewi mungkin ya atau penjelmaan jin atau apa. Nah, kalau Nyi Roro Kidul itu semacam kayak panglimanya. Nah, Nyi Blorong ini Ih, Nyi Blorong ya. Nah, Nyi Blorong itu salah satu, bukan beda lagi sama Nyi Roro Kidul. Itu tuh kayak abdi dalam atau apa gitu. Pusing gua. Nyiroro. Itu kalau nggak salah ada 4. Kidul beda. Beda sama Kanjeng Ratu Kidul. jabatan kali gelar. Ya, pokoknya ada 4, cuman satu lagi tuh gue lupa Nyi Riri atau apa gitu. Tapi terkenal kan Nyiroro Kidul. Nyi Roro Kidul, tapi kalau buat orang yang ngedalamin kayak model kayak kejawen atau wiwitan atau kayak tradisional budaya gitu, mereka Paham ya? paham literasi budaya sejarahnya Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong atau lagi apa gitu gue lupa dah. Cuman kalau yang Sunda ini di orang Sunda di apa di Jawa Barat. cuman satu gitu. Tapi kalau buat di Jawa sama Bali ini sama. Beda gitu sama Sunda sendiri gitu. Terus kalau pengalaman kita itu waktu di hotel SBH, bukan di hotelnya sih. Jadi kita ke rumah temen di Desa Cipedes itu belakang hotel SBH ya. Oh, lu bukan di hotelnya tapi? Bukan, di belakang hotel itu ada Desa Cipedes. Desa Cipedes kita mau ke rumah sepupu kita. Nah, waktu itu kan kita kerja di pabrik nih dekat rumah kita di Citarap. Kita udah resign, teman kita juga resign orang situ.
sebelum kita mau main ke rumah Lalu, sepupu. kita tuh maksudnya Gua, Jadi, heeh. ya kan takutnya Gua. orang kita tuh banyakan gitu. Banyakan ya. Gua Nah, aja gitu ya, gua ya. gua resign, temen gua resign nih ceritanya. Nah gua mau kesan itu mau ke rumah sepupu gua kan nih cewek. Nah gua datang itu asar bro. Asar ini karena perjalanan agak jauh, gue sekalian silaturahmi ke rumah teman gua namanya si Yusuf, teman kerja gua dulu. Di pabrik. Dulu waktu di PT tuh, salah satu PT di Citarap. Udah gitu mampir lah gua japri dong, lu di mana? Gua ngekos katanya dia di desa Cipedes itu. Jadi yang saudara gue itu sepupu bukan di Cipedesnya, di daerah masih jauh gitu. masih jauh. Oh, lu jadi mampir dulu. Mampir dulu silaturahmi dong, udah sama-sama lost kontak lah berapa gitu, cuman kenal di Facebook, komunikasi di Facebook, cuman nggak pernah inbox atau apa. Ya udahlah gue japri. Cakep. Raja terakhir bro. Nah pas main itu posisi dia bilang kan gue japri, gue dagang kata dia tuh, dagang sayur. Udah gitu dagang sayur di gerobak, tapi di kampung beda kali ya, nggak pakai apa sih namanya kayak warung kayak gitu, nggak pakai motor ini, gerobak sayur gitu. Didorong. Didorong. Oh di mana? Deket situ, deket jalan yang mau ke di Pelabuhan Ratu, daerah situ kata dia tuh. Oh tapi gua ngontrak di deket desa Cipedes, ya udah mampir aja. Mampir gua asar kan tuh. Ke kontrakannya. Ya, ngobrol Ketemu? biasa. Oh, Ketemu, ketemu. ngobrol gini-gini. Terus sekitar jam 5 itu dia cabut kan. Jam 5 sore. Dia bilang gue dagang deket situ kata dia teh. Cuman gue paling balik jam berapa lu? Gue balik jam 3. Jam 3 subuh. Iya. Katanya, udah gitu kalau mau tidur masuk aja nginep kata dia tuh. Apa lu mau dilanjutin? Kalau dilanjutin makan emang lu apa jalannya? Udah sore juga ya. Gue tahu alamatnya tapi gue belum pernah, gue bilang gitu kan. Gue lupa dulu pernah waktu kecil itu ramai sama keluarga gue gitu kan. Nah ini gue di motor di desa, ya ngerti lah bro di sana jalan-jalannya gitu. Ngeri juga ya. Agak ngeri begal juga kan. Ya, maksudnya posisi udah agak malam gitu kan. Ya udah kenapa nggak ikut aja dagang? Gua enggak, ya kata gua. Kasihan apa ya? temennya kali nggak mau ya tega. Ya mungkin kecuali dia di stand gitu di Iya. tempat ya mungkin bisa namanya kalau dong lo masa sih ada Iya sih. ada kayak di jual sayur ada kayak Gue mau dagang sayur, cuman beda teritorial. Oh iya, ke situ tuh. Enggak, gue mau silaturahmi ke rumah saudara gue. Cuma sekalian silaturahmi ke teman gue. Udah gitu, pas akhirnya dia cabut dong tuh jam 5 itu. Ya gue biasa lah di rumah dia. Oh, di kontrakan dia. Biasa main gitar apa segala gitu kan, nonton TV apa segala tidur. Oh, lu mutusin nginep di rumah dia? Nginep, Gitu. karena udah keburu malam lah, bilang ngeri. Udah gitu, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya azan maghrib, kedengeran tuh azan. Jadi di kontrakan ini ada 3 petak nih. Dengerin maghrib nih. 3 pintu, kontrakan itu 3 pintu, tapi kosong bro. Jadi yang isi itu gua doang yang ujung. Oh ujung. Yang kontrakan temen gua. Ada jauh ngederet kontrakan, ada orang yang penuh, tapi agak jauh tapi kelihatan sama gua. Cuman tengah-tengah ini pohon bambu, karangan bambu lah pohon. Lampu mah kelihatan lah ya. Lampu di pintunya tuh Iya, teras kelihatan iya, lah gitu. ujung. Ya biasalah kayak kita nginep di rumah temen gitu, cuman bedanya ini kan kontrakan, ya udah biasa aja sampai maghrib. Gue denger azan ya gue sholat, beres lah gitu. Sampai akhirnya itu jam 10 deh, jam 10-an itu ya gue lihat jam, gue bilang ini gue pasti capek dong jalan dari Bogor. Kerasa jalan. Udah gitu sempat main-main dulu gue keliling-keliling, daripada gue bablas teman gue nanti datang nggak enak dong. Gue numpang, gue pasang alarm bro, jam 3 gue pasang alarm tuh. Oh, buat bangun. Itu jam 10 gue lihat di handphone di jam tangan gue tuh jam 10. Oh, lu niat mau tidur tuh? Gue tidur, niat tidur, gue pasang alarm dan gue nggak langsung tidur dong, nggak langsung tidur biasa lah gue bilang bangun gitu kan jam 3 dia datang, gue bangun lah gitu, takut dia ngetok-ketok atau apa. Soalnya kalau nggak gue kunci gue ngeri juga kan bro. Ya udah akhirnya gue kunci, gue tidur sampai akhirnya gue bisa tidur bener nih. Nah ini saking capean tidur ya. Perasaan gue ini tidur nih bro. Perasaan? Gue yakin tidur sih. Ya tidur lah. Iya, gue yakin tidur. Capean. Tapi ini aneh. Gue tidur itu kayak gue bingung ini ceritanya makanya. Jadi gue lagi tidur itu kayak kepala lu tuh, hidung lu, muka lu penuh sama
sesuatu yang kenyal, Agar. payudara cewek. Oke. Ya, lu kayak dinenenin, Bro. Muka lu tapi gede banget nih toket. Iya. Akhirnya kan lu ngap. Iya. Lu ngap banget dong. Dan lu masih tapi kadang lu nggak bisa melek gitu. Muka lu ketutupan sama toket gede. Posisi gue itu lagi tidur tuh gue ngerasa kayak begitu. Akhirnya kan gue bangun ya. Gue bangun melekin mata gue tuh nggak bisa ketutup. Gue istighfar dalam Dari hati. situ lu belum sadar kalau itu Rep toketnya. Bob, dia ada Iya, ada kayak Iya, begitu. Ketiban gitu, kayak ditindihin. ditindihin. Iya, Kayak ditindihin gitu. Kendian. Nah, udah gitu kan akhirnya dari pas tidur gua ngerasa kayak begitu, gua bangun ya, gua coba buka mata gua. Gede gimana sih? Gede banget nih. Gua pegang ini toket. Anjay. Asli gua pegang. Basah, kalau gua sih bangun-bangun basah tuh. Bukan kerangsang ya gua, karena pas lagi tidur Aneh. gua ngerasa ini ada yang aneh ngap ke Tiba-tiba dada gua tidur, tiba. gitu. Gua pegang nih toket gua gede banget. Ya gua istighfar, gua teriak nggak bisa. Nih. Iya, kan namanya daripada gitu. Tapi gua pegang ini nyata berasa. Akhirnya gua terus istighfar dalam hati, gua dorongin, bangun gua seketika. Ini cewek ada depan gua, jarak 2 meter depan gua ada, senyum. Tapi cewek biasa, cuman badannya berbulu bulu tipis. Gede tapi benar. Gede, gue nyata jelas dan gue itu yakin gue bukan ngimpi, itu gue udah bangun. Anaknya kelong wewe sama genderuwo. Asli, cewek ini gede, sininya udah bulu semua sih penuh. Gua ada sih kepala gua telanjang gitu. Telanjang. Parah gitu, parah. Asli. Parah. Enggak ada Itu nafsunya kayaknya kalau nggak ada Iya, nggak ada, nafsunya, nggak nggak ada ada. nafsunya. Orang pada takut. Dan gue yakin itu gue udah sadar. Terus dia tuh ngilang tuh nggak kayak di film-film lu nonton di Indosiar dong. Nonton, iya nggak gitu, ngebias pelan, ngilang. Pudar gitu, kayak asap ngilang. Tek. Udah kita pertama gak ngerasa takut. Pas ngeliat tadi tuh ngerasa pas takut. lu ngeliat tuh bangun itu kan sadar berarti. Gue sadar, gue yakin sadar dan gue kayak ngerasa takut berbulu, tapi itu jelas cewek nyata dan gue itu yakin sadar. Akhirnya setelah kayak begitu dia ngilangnya tuh nggak kayak di film-film Indosiar dong, ngebias gitu ya. nggak gitu ya, ngebias pelan-pelan kayak asap rokok kayak Pudar, kabut pudar. pudar gitu loh. Nah udah gitu, udah pas lagi gitu gue nggak takut. Setelah dia nggak ada hilang ngebias kayak gitu, baru gue Sama ini enggak? merinding. Gue baru apaan tuh, gue bilang rokok gue tuh tinggal 4 batang, gue ngerokok sebatang. Gue mau tidur lagi Lu nggak bisa. bangun. Udah kan ngedorong kayak gitu kan, gue bangun itu refleks langsung bangun, bener-bener bangun. Gue akhirnya gue mau tidur lagi nggak bisa, ya udah gue ngerokok tuh, rokok gue tinggal 4 batang, gue ngerokok. Udah ngerokok, gue gigitaran, coba biar ya sih ngebentuk sugesti biar gue nggak takut aja. Gue gitaran, terus gue nonton TV, gue main game. Itu bukan dalam Bikin mimpi kopi. kan? Itu mah sadar ya. Sadar, gue bikin sadar itu. Gue bikin kopi, terus gue yang ingat apa coba? Gue belum sholat isya. Itu jam berapa tuh? Jam 10 kan? Gue nggak ngeliat jam. Iya. Iya. Pokoknya pertama gue masang alarm sebelum tidur Jam 10 itu, ya. jam 10 gue masang alarm bangun, biar alarm itu gue pasang jam 3. Ketika gue bangun. Niatan pasang alarm jam 3. Heeh. Tiba-tiba lo kebangun. Mimpi kayak begitu udah terasa nyata ngelihat. Lo ngerokok dulu. Bikin kopi, main gitar, main game di handphone. Kira gue belum sholat isya nih. Akhirnya lo sholat Gue dulu. nyari-nyari jeda nyari selah aja biar nyari alasan biar gue nggak panik. Oh, gue belum sholat isya nih. Nangka. Tapi gue nya malas ya, dasar kedul gitu kan. Dia enggak jadi sholat. Nggak sholat isya. Gue tidur lagi, bro. Oh, lanjutin abis ngerokok tuh. Gue tiduran lagi aja, dengerin musik di handphone. Gue tidur lagi, capek kan bro, hawa capek. Gue ngantuk, tidur lagi. Nah pas tidur itu gue ngimpi lagi kayak begitu, hal yang sama. Cuman gue didekapnya kenceng dari belakang. Oh, dipeluk dari belakang itu. Dipeluk dari belakang. Tidur terlentang. Gue nggak tahu dah gue tidur kayak begini. Gue nggak tidur, pokoknya gue tidur kayak begini nih. Berarti terlentang lah ya. Tapi kok kayak di belakang, ngerti gak sih? Padahal Kayak- di bawah itu lo tidur di kasur. Ya di kasur. Di bawahnya lantai, bukan di ranjang. Kalau kan Gue di ranjang, Oh, di ranjang, bawahnya lantai. di bawah, Bro. Di bawah. Tapi kan ada kasur bro. Tapi dia Maksudnya kerasa kayak ditendang. kayak Iya. lu deket di Iya, giniin gak lo? Iya. Nah gue rasa yang seinget, tapi lu bayangin lu ngimpi, dalam ngimpi lu bisa mikir, aneh nggak lo? Nggak logik, gue bilang. Yang paling awam ketika orep-orep di sini paling di atas. Iya. Terus di bawah. Di atas. Ketika misalkan Hmm. misalkan tidur,
ditangkap berarti kan di atas iya, di bawah iya, ketekan atas bawah berarti. Ya enggak berarti? Yang kedua ini yang Enggak. salah enggak, dari yang pertama kan atas, Nah. yang ke bawah itu gue ngimpi gue tuh kayak gue dari belakang, kayak di peluk dari belakang. Iya berarti kan di Di atasnya atas enggak bawah kan kerasa. ditarik, Bob. Namanya dipeluk. Heeh, Iya enggak? gitu, heeh. Ketarik kan? Kenceng terasa. Berarti kan atas bawah ditarik. Nah, toket ini kerasa nggak sih? Toket tuh gede kerasa. Atas bawah ditarik berarti. Gue bangun lagi, si cewek ini nggak ada, nggak kayak yang pertama. Yang pertama itu gue ngeliat jelas nyata 2 meter jarak depan gue, nyata itu gue sadar, gue yakin sadar dah. Yang kedua gue bangun nggak ada. Terus akhirnya yang ada di pikiran gue apa coba? Sholat isya. Gue tadi mau sholat isya nggak Iya. jadi. Gue jadiin wudhu sholat isya. Gue sholat isya dong, 4 rakaat. Kopi itu yang bekas gue pertama ada, masih ada tuh. Gue ngerokok lagi. Rokok gue 3 batang tinggal berapa tuh? 2 batang. 2 batang. Kopi masih gue lanjutin dong. Terus gue masih parno dong. Gue di luar buka pintu, gue di luar ada balai itu, di luar kontrakan ada balai. Gue gitaran di situ, gitaran nggak nyampe 1 lagu, gue bilang bete amat ya, gue bilang. Lu habis ngimpi gitu lu baru keluar di teras Ya, ya karena parno, gue di dalam takut, nggak jelas. Gua sih lebih takut di luar. Ya, Kalau posisi gua karena di dia. pertama kayak begitu, gue kimil lagi kan bete. Kecuali hawa di kontrakan itu lebih ngap daripada di luar. Enggak, Itu bisa mungkin. Enggak, cuman karena pertama gue ngimpi kayak begitu, akhirnya secara nggak langsung gue berpikir ini kontrakan gak nyaman. Ya gue coba di luar gue ngerasanya malah Lebih adem. bukan lebih adem, yang ada kok keeng ya, gue bilang gigitaran gitu kan. Tapi pohon hawanya kan bambu. dingin enak. Ya dingin, cuman ngerasa kayak lu diliatin banyak orang, ngerti gak sih? Kayak banyak orang yang ngawasin lu, mata kayak banyak mata yang ngeliatin lu. Oh iya. Akhirnya lu bete dong. Lu taruh gitar itu kan awalnya digantungin di tembok, bro. Iya. Pakai paku gitu kan, ada talinya gitar. Iya. Gua taruh samping pintu. Gue coba tidur lagi. Gue habis sholat isya tuh. Oh sempat sholat dulu tuh. Yang kedua gue sholat isya. Karena yang pertama gue sholat isya nggak jadi. Gue sholat isya, gue tidur lagi. Nah, kebetulan gue tidur, gue ngimpi lagi hal yang sama. Cuman ada yang masuk. Ketiga kalinya tuh. Ketiga kalinya. Ini. Kayak di tulang ini, kayak tulang belakang nih, kayak ada yang lu kayak dimasukin kayak apa ya? Gue nggak tahu lah. Kayak benda tumpul apa, kayak linu. Nusuk, tapi nggak tajam, kayak linu. Kayak Di linu punggung, aja. di punggung. Di punggung belakang sini loh. Di ekor kita nih, punggung kayak kerasa linu. Lu tarik, ini kerasa. Yang ketiga ini kayak yang pertama kerasa. Kalau yang tarik, Tangan. yang ditarik apa itu? Tangan ya. Tangan. Gue banting gitu, gue dorong gitu. Kan depan kasur ini kan pintu ya. Itu ke pintu, jeger aja kan. Dia cuman ketawa doang. Ketawa sepintas, nggak jelas, nggak kayak yang pertama, jelas mukanya doang, sepintas ngilang langsung sambil ketawa. Lu parno nggak lu? Dangduk. Terus yang gue lihat jam berapa coba itu? Jam 10:05. Jam 10:05. Pertanyaan gua. Lu kan tidur jam 10, Bang. Ini Nah pertanyaan. ini makanya bro. Tidur sekitaran jam 10, bisa kurang bisa lebih, ya enggak? Iya. Ya gue 3 kali Jelas. ngimpi. Dia 3 kali mimpi ngerokok 2 batang, Bob. Sempet bangun 2 batang nih, ya kan? Ini logika. Belum gue lihat Ini rokok. dihitung logika, dihitung Masa sih logika. 5 menit? Enggak mungkin dihitung logika. Sholat dulu dia. Bikin kopi, Ya, main game, bikin. main gitar. Tapi itu posisi sadar kan ya? Gue sadar. Nah, pertanyaan gua, Gue kan lu ngerokok dari yang tuh ketiga nih. itu gue nggak tidur tuh. Nih lu kan ngerokok nih ya. Ah, Ya. Yang mana? Yang Iya kan? Benar-benar. Nah, rokok lu awal kan 4 batang nih sebelum Iya, tidur benar, nih. benar. Pas lu lihat itu rokok tuh berapa batang? 2 batang. Terisep berarti. Berarti beneran dia ngerokok ya? Beneran. Kan yang pertama ini rokok gue 4 batang, besok sebatang gue ngimpi. Gue ngimpi lagi dong. Ini ada enggak? Ngimpi lagi. Ininya ada enggak? Ada Oh, bro. ada. Untungnya ada. Ada puntungnya. Iya kan Terisep. gini. Akhirnya itu gue dari jam 10 itu, jam 10:05 sampai jam 3 gue nggak tidur. Iya, maksud gua gini loh. Namanya dalam 5 menit itu takutnya lu ngerokok 2 batang itu bangun tidur ngegitar itu lu tuh masih dalam keadaan mimpi, ngerti gak? Jadi Gua ngeliat- mimpi di dalam mimpi. Gue ngeliat rokoknya bro, gue ngeliat jam Jam handphone sama jam tangan. Oh, jam gua. Di jam dinding ada enggak? Nggak ada. Jam handphone sama jam tangan jam 10. Udah. Dan gue nggak tidur lagi sampai jam 3 itu. Akhirnya gue ketiduran, gue nggak tahu apa-apa. Gue bangun gue bangun akhirnya udah rame lah pokoknya. Siang kayak gitu jam 6, gue lihat jam 6, gue bilang temen gue nggak datang. Ini yang susah nih. Gue keluar nih, Secara nalar
nalar ya. Kalau gua pikir gua kan berargumen secara nalar, gua hitungan-hitungan berarti nggak masuk. Ya gokil Tapi- aja men, dalam 5 menit nih ya. Iya. Nih kalau gua hitung aja ngerokok sebatang itu 10 menit. Nah, Baru habis loh. standar. Nah ini kan itu Standar masih gue sendiri posisinya bro. Gue ngelihat jam. Itu waktu itu gue nggak ngelihat rokok. Yang gue inget gue ngerokok 2 batang. Karena Iya. gue ngimpi kebangun itu 3 kali kebangun gue. Terus jam 6 itu gue buka pintu udah pada terang dong. Temen gue datang. Gerobaknya ada. Temen gue datang. Gue kan bete dong sama dia. Lu kemana aja? Dari bangun jam 10 itu Jam 10.05, nggak tidur lagi nggak tidur lagi. sampai jam. Gue nggak tahu dah, pokoknya tuh sekitar jam subuhan atau apa gue tidur lah pokoknya ya. Oh, Gue nggak ngerti, tapi gue nggak denger subuh. Oh iya, sempat tidur lagi gitu. Tidur jam lagi. 3-an ya. Nah gue bangun itu jam 6 malah. Jam 6 gue lihat jam itu jam 6. Oh pas lu tidur keempat kalinya ya itu. Ah 4 kali. Itu mah Jam 6. nggak ngerasain apa-apa lagi. Nggak ngerasain apa-apa. Nyenyak lah gue tidur. Akhirnya gue buka pintu, gue pede dong di luar apa Jam segala. 6 tuh, udah siang. Gue ngeliat buka pintu, gerobak teman gue ada. Kan bete, teman gue nya kemana? Nggak lama datang teman gue nih, si Dan- Yusuf ini. Dan alarm yang lu nyalain itu lu nggak bangun. Nggak bangun. Bablang. Nggak bangun. Nah, gue mau ngedumel nih sama temen gue, dia malah ngomong, parah sih ya, lu kemana aja? Gue tungguin nggak balik. Gue bilang nggak beres. Lu yang nggak beres, aing seumur aing ngontrak dia can pernah naon. Kok non pas siangan dong cenah aing po awewe. Itu kata temen lu. Kata temen gue, bentar lur, gue bilang, bentar Sup, lu ngelihat cewek kayak gimana? Aing dan gerobak cenah ge. Eta awewe di lawang panto. Depan pintu. Heeh. Heeh. Diri gede toket berbulu. Iya, di depan pintu. Di depan pintu. Gue bilang, Sup, gue 4 kali bangun Sup, sama sekarang ini gue 4 kali. Gue yang 3 kali ini gue ngimpi kayak begitu. Bahkan gue ngeliat cewek. Terus kata si Yusuf, eta pantu kunaon. Dan gue baru ngeh dong, kok pantai yang dalam ini kan jadi bukannya kan keluar nih. Kok ada bekas penyok-penyok, kan pintunya itu triplek nih. Kok bekas penyok-penyok, si Yusuf bete mukanya ke gua. Eta pantu kunaon sia cenah ge. Gua diem aja. Oh, cembung gitu ini. Ada bekas patah gitu sih, patah triplek. Sup, gua ngimpi begini, gua cerita sama si Yusuf. Lu beneran ngimpinya kayak gimana? Lu beneran ngeliat cewek? Ente kunaon ngimpi kunaon? Enggak, lu dulu dah, lu ngeliat cewek kayak gimana? Dia lawang panto, lu dia aing dan gerobak gitu. Pas malaikat tukang nunu awewe dia lawang panto, pas kita digigir aing kata dia teh. Samping dia. Udah gitu, ya lur, gue bilang. Ini pintu, gue yang ngimpi ketiga, gue megang tuh cewek, gue bantingin, jatuh ke situ terus dia ketawa. Ente, sing bener sih, sing demi Allah gue bilang. Serius bro. Berarti ada dua opsi menurut gua. Nah terus Nih, taruh. gue pastiin. Taruh bentar. Gua mau satuin dengan akal gua gitu kan. Kalau di akal gua ketika dia bangun ngelihat jam itu mimpinya dia. Masuk akal nggak? Tapi kan dia ngerokok, Bro. Taruh, ini maksudnya gua nih bener ya. Misalkan ketika dia bangun sadar. Iya. Kata dia Sadar gue Nah, ngeliat. Yang pertama sadar. ngeliat jam. Ternyata jam 10:05. Enggak, itu yang ketiga. Yang ketiga, yang ketiga gitu kan. Ketika kalau pandangan gua, pikiran gua, kata lu kan sempat ngomong mimpi di dalam mimpi. Nah, ketika disadar itu mungkin ngeliat jam itu dia dalam mimpi. Lalu jangan dibantah, ini kan pikiran gua gitu kan, pemikiran liar gua gitu kan. Dia bangun, ternyata kalau menurut gua dia ngeliat jam itu dia dalam keadaan mimpi, sedangkan keadaannya yang rutin tadi selama lama itu dari jam 10 lewat sampai jam 5 subuh lah ibaratnya dia dalam keadaan sadar. Itu menurut pikiran gua. Karena kejadiannya entah rokok dihisap sama dia 2 batang habis dan rusak benda. Secara logika gua mikir logika kan, nggak mungkin naruh asal ngerusak barang. Itu pikiran gua, tapi nggak tahu udah pendapat lu gitu kan. Nah gue ceritain kayak begitu kan kronologi mimpinya teman gue. Coba tempo rokok 2 batang. Nah, Bekas kopinya ada. Dan yang lucunya ini dia nggak pernah ngalamin apa-apa, dia ngontrak udah setahun. Apa gini nih? Dimensi waktu mereka sama waktu kita tuh jauh beda, Bob. Misalkan di kita tuh 1 jam ya, atau 1 menit lah. Mungkin di dia Dua tuh lah. bisa 1 jam, 1 menit perbandingan itu bisa gitu kali ya. Betul, frekuensi dimensi yang berbeda, betul. Jadi di 5 menit
normal kita tuh bisa 5 jam dia. Bahkan dia bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa apa itu mungkin karena di waktu dia, bukan di waktu kita, ngerti gak sih? Ya itu dia masih dalam khayalan, masih dibawa dalam sadar dia. alam sadar dia. Tapi Bisa secara visual, secara fisik Ada, bekas ya mungkin rokoknya ada. itu tinggal 2 batang, bekas kopinya ada. Iya ada, bisa Bang. Yang gue bingung ini Nah. teman gue yang ngontrak aja nggak pernah ngalamin apa-apa. Nah, Gue bingung nah, itu. kalau dari makhluknya nih ya, kalau yang kayak gitu yang gue tahu tuh bukan ada di situ. Maksudnya bukan ada di kontrakan itu Bang. Makhluk kayak gitu tuh cewek tuh karena dia tuh bisa dari jalan gitu ya, dari luar Perjalanan ngelihat gitu. lu tertarik dan ngikutin, bisa Bang ya gitu, udah banyak. Lu serius? Iya. Banyak. Kenapa? Karena dia tertarik sama orang tuh Aura. karena si orang itu, misalkan lu itu Bisa mirip berkomunikasi. sama suami atau orang yang dicinta di Bisa, kehidupan iya, yang lalu, iya, Bob. benar, gitu benar. Bob. Gua pernah Pacar nasi atau Enggak. apa lagi ya gitu-gitu. Iya, di pernah kehidupan yang sebelum dia meninggal tuh lu tuh mirip suaminya misalkan gitu. Atau guanya baik kayak apa ya? Ya, Serem mungkin, amat emang kayak gua gitu. tahu. Mirip. logikanya. Kalau kuntilanak kayak gitu kan nggak perlu ganteng Bang, yang penting dia pernah cinta sama yang mirip lu gitu. Soalnya ini kan Maksud gua. praduga, ini praduga, ini. ini praduga. Gua ngeduga lu gini, itu ngeduga lu begitu, ya wajar Soalnya gitu kan. aneh loh, dalam waktu 5 menit normal nih, 5 menit normal lu ngabisin narko 2 batang, sempet bikin kopi, sempet ngegitar dulu di teras, Main game, main game bro. dalam waktu 5 menit normal manusia nggak masuk di akal dong, Gue nggak habis pikir itu. ya kan? Gue nggak habis pikir. Yang gua maksud itu loh, lu tuh dimasukin dalam dunia dia, yang di kita itu cuma 1 menit, di dia itu bisa 1 jam. Gue gitu. berpikir hal yang sama kayak Tapi gitu. tetap kenyataannya rokok mah bener-bener diisep Bob, bener ada. Woi, CS kental. Jawab. Iya nggak? Komen kalau perlu. Bisa gak sih? Pernah ada yang ngerasain kayak gitu Ih, nggak gua juga? ulang. Ini cerita yang baru gua denger nih kayak gini nih. Ya aneh Pasti. juga ya kan? Aneh ini paling aneh menurut gua. Tapi gua pernah ngedengar sejarah ketika orang mati suri, orang bisa kemana-mana. Ya itu mah iya. Sejarah mati suri itu gue pernah ngedengar, tapi nggak bisa menghabiskan waktu yang ada di dunia gitu kan. Ini kan rokok kan ada barang di dunia gitu kan, jelas. Iya. Bekas itu kopi, dia. Bekas apa kopi. juga. Ini yang paling Yang gua sesalin ini kenapa pas yang gua ngimpi 2 kali, pertama sama kedua kenapa gua nggak Nggak ngeliat ngeliat jam HP? Lihat ya. Ya mungkin ya itu. karena saking takutnya. Gue kalau gue ngerasa gue panik, gue Boro-boro takut, kepikiran gue kayak nggak pikiran begitulah. kayak gitu. Gue ada juga gue nyelamatin diri sendiri. Kalau gue ada teman gue, paling gue bangunin teman gue. Iya. Gue numpang bro. Itu kan nggak ada nih. Gua numpang Kalau nginep. posisi gua nih. Heeh. Gua nih ya. Iya, Kalau coba. ada di dia pasti gua bingung gua mau ngapain mau. Pasti mati Nangis kutu. kayaknya kalau gua sih. Mati kutu. Gua Udah mau jelas. kabur kemana, udah malam posisi. Mau Iya. tidur gua ketakutan Jelas. sendirian, gila. Lah gua juga takut itu bro. Di depannya Mau gimana lu? Tapi cukup menarik nih ceritanya. Menarik jelas. Maksudnya nggak biasa cerita gitu. Jarang orang ngalamin seperti ini, jarang. Kayaknya Dan mungkin yang ngalamin kayak itu kayak lah. gitu kayaknya orang yang Tapi lu punya ini juga nah ini apa dia nih. turun temurun maksudnya Enggak ngerti dah. Nah, lu tuh gini. gue kejar Punya- Enggak, apa gua ya? sholat aja belang bentong bro. Suka maksudnya walaupun belang Iya, mentong kelam keturunan ilmu apa Maksudnya Enggak. bukan ilmu gini Bob. Maksudnya ada keluarga lu yang gimana ya kayak gitu mengerti hal mistis atau apa ya? Lu Kayak siapa? maksudnya punya Kayak siapa teman- siapa yang ngomongnya? Aang. Aang ya si Aang. enggak ngerti dah gua. Tapi lu nggak bisa ngelihat kan ya? Pernah. Maksudnya Itu bisa. gua ngelihat, sebelumnya gua ngelihat waktu beberapa kali, bahkan waktu sebelum nikah, sebelum SMA sering malah ngelihat sering. Cuman kan jedanya itu kan ini yang terakhir ini kan baru. Iya. Nah, Gimana kalau kapan-kapan kita bawa penelusuran? SMA itu Kayak berani aja. nyampe yang kemarin itu Namanya lama baru dong. gimana? Gak pernah lihat gua. Gua sih kalau emang dia Kalau kau udah punya kalian yang paling mantap gitu kan, kita nggak perlu cari ada orang-orang lagi gitu kan. kalau gua nih ya, wah kalau buat penelusuran nih, yang penting ada 1 orang 2 orang yang bisa menetalisir Bob. Jelas, penting. Yang bisa ngejaga kita, Ngejaga intinya kita, mah. ya. Biar kita pulang dengan selamat. Jelas itu dia Karena intinya. gua mah. di rumah itu ditungguin sama keluarga gua Bob. Heeh. Iya dong. Pasti Jadi kita pulang harus takut ya. selamat gitu kan. Iya. Kalau gue siap aja, yang penting kita alat-alat memadai. Iya benar. Yang penting mah dia mungkin kesimpulannya yang kayak gitu tuh dari pemikiran masing-masing ya Bob ya, bagaimana menyikapinya ya. Nyikapinya sih menurut gua. Ya soalnya karena kita pikir mah pusing juga. Bener loh. Enggak ada celah gua, Ge. Gue baru ngedenger cerita yang kayak gini Pak. Baru ngalamin gitu maksudnya.
yang ada di bawah makhluk halus bisa banyak, tapi ketika dampak di dunianya kosong, dia kan isi. Ternyata minum kopi, ngerokok, bekasnya ada gitu. Itulah pusing itu paling pusing. Coba kalau yang mengerti obrolan kita iya. coba. Tapi lu harus Pusing juga sedikit, kan? sedikit percayalah bahwa dunia lain tuh pasti ada gitu Ya, kan kalau dampaknya udah gitu kan. pasti kita mah selalu bilang ke situ lah. Pasti Kalau- di luar itu banyak kejadian yang sama mungkin, tapi yang dari sini gue baru pernah ngedenger dan pernah termasuk apa sih mengikuti pengiringannya gitu. Gue pribadi gue termasuk gak masalah gitu kan. Apa yang dipikirin ini kita alami. Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue berpikir emang kita itu akan selalu terbatas, karena kalau semua bisa kita nggak bisa, kita ngelain kewajiban Tuhan, kan ada hal-hal yang nggak bisa nanti apa. Makanya gue bilang sampai sekarang gue masih mikir itu bisa ya. dalam Mungkin kayaknya kita cukup di sini ya. Lain kali kita Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Salam. CS